Satu, let's go. Welcome di Quarter Life Code. Oke, selamat datang kembali di channel gue ya. Gue udah lama nggak post, udah seminggu kali ada ya. Ya, yang kayak kalian tahu lah, gue adalah Justice. Bro Sky lagi nggak bisa hadir beberapa bulan ini ya. Dia juga lagi sibuk. Mungkin di segmen kali ini gue bakal mau ngebahas tentang reality. Tapi sebelum itu kita akan membedah satu-satu yang dimana kalian harus tahu bahwa di setiap segmen itu yang kayak gue sama Bro Sky itu ada penjelasannya masing-masing. Oke, let's go. Ya, di umur kita yang terkenal cukup masih muda ini, di umur 20, 21, 25, ya layaknya kayak kalian yang masih berjuang lah. Tapi ada sebagian orang yang berjuang cuma untuk nge-spend waktu buat hal-hal yang gak guna. Tapi kenyataannya capek hidup di umur 20-an, bahas tekanan hidup Gen Z. Kerja duit ekspektasi, tekanan sosial, perasaan tertinggal, itu yang bikin lo cepet suren. Kenapa gue bilang bisa bikin cepet suren? Karena jarang diomongin jujur soal ekspektasi. Yang gaji lo, contoh lo ekspektasi segini tapi gaji lo gak sesuai, sama tekanan sosial lo yang mereka ngeliat lo, wah si A masuk perusahaan ini tapi kenyataannya enggak, dan di situ lo bakal ada yang namanya tekanan sosial. Dan rata-rata di keadaan kayak gitu orang juga jadi lebih mikir, gue harus apa ya, gue harus apa. Biasanya mereka pada ninggin gengsi mereka. Itu yang bikin mereka tertinggal karena gengsi. Mereka punya perasaan tertinggal karena gengsi. Terus akhirnya mereka gak maju. Jadi mereka berusaha membohongi diri mereka sendiri. Kayak contoh, gue kerja di tempat ini nih, kerja di perusahaan si A, tapi gajinya gak sesuai. Gimana cara orang lain ngeliat gue itu gajinya kayak wah, ya udah gue pakai peleter ini itu, dan akhirnya bisa kelihatan nih, wah gaji gue segini, wah gaji gue segitu. Padahal mah enggak. Jadi tuntutan buat kita jadi sesuatu secepat mungkin. Banyak dari kita itu kelihatan baik-baik aja, tapi itu enggak. Cuma kelihatan baik di luar, tapi belum tentu di dalamnya lo itu fine, yang kayak mereka lihat. Dan di umur segitu itu mungkin pertanyaannya, gue kurang usaha atau sistemnya emang berat? Ya, di segmen ini jadi ruang buat ngomongin capek tanpa harus kuat. Jadi pada dasarnya adalah realita. Lu stop ngebohongin diri lu sendiri bahwa lu itu mampu. Sebenarnya enggak. Jadi di mana ada apa yang kayak Bros kayak kemarin bilang, di mana ada masalah, di situ ada saya. Nah itu, nggak ada Bros kayak itu, kalau ada Bros kayak cocok banget tuh dia bilang tuh. Terus juga banyak yang bilang umur 20-an katanya masa emas. Tapi kenapa kita yang sering ngerasain itu capek? Coba deh kalian boleh tulis di kolom komentar yang kayak kalian tanya satu-satu gitu. Kalian bisa tulis, kenapa gue di umur 20 itu capek bang, ini gini. Gak apa-apa, tanya aja nanti biar dijawab. Padahal udah banyak yang beberapa sore ya yang belum buat dijawab, yang ntar bakal jawab siapa. Banyak yang bilang katanya, bang gue udah berusaha tentang kerja keras kayak bangun pagi tapi gue hasil gue stuck. Ya mungkin yang lo lakuin cuma di situ-situ aja, dan mungkin bukan masalah kerja lo kurang keras, tapi yang kayak waktu itu kita omongin, mungkin lo ngerjain sesuatu udah seoptimal mungkin, setotalitas mungkin, tapi lo ngerjainnya buat hal yang gak guna. Jadi mungkin seharusnya lo ngerjain job desk lo yang paling atas, tapi lo malah ngerjain side quest atau side job lo yang sampingan, yang seharusnya lo bisa kerjain nanti atau besok. Jadi yang penting itu ketinggalan.
Jadi mungkin untuk hal kayak gitu tolong dikurangin. Kalau emang kalian ngerasa nggak maju atau gimana, coba deh dikurangin. Kalian tulis ya 25 atau 15 hal-hal yang penting, terus kalian bisa jadi 3. Banyak juga dari kalian yang nanya, bang, kok gue di umur segini gue ngerasa kayak ketinggalan gitu ya. Waktu itu ada yang nanya apa lagi selain ketinggalan ya. Seingat gue tuh cuma itu doang sih. Kayaknya ada 3 deh. Yang paling gue inget cuma itu, ketinggalan. Kenapa gue bilang ketinggalan? Pengen gue bahas itu ketinggalan karena banyak dari umur 20 itu ngerasa ketinggalan. Ada beberapa juga dari teman gue yang gak gue sebut namanya ya merasa ketinggalan juga. Dan mungkin untuk orang kayak gitu ya gue ngucapin semangat aja gitu lah kan. Jangan lu di pertengahan jalan lu udah usaha lu bikin jembatan tiba-tiba lu suren, nggak bisa begitu coy. Lu berusaha gimana caranya supaya bukan buat kelihatan kuat atau bukan biar lu kelihatan wah atau lebih keren dari yang lain, enggak. Lu berusaha gimana cara lu nggak membohongi diri sendiri, ya lu jujur kalau gua nggak mampu di sini ya lu coba ke jalan lain tapi lu terus bikin jembatan itu. Gimana caranya lu nggak ketinggalan, ya lu terus berproses. Ya kayak Bro Sky bilang, lu nggak apa-apa istirahat kalau lu capek atau kalau lu udah bikin tanah gali kubur ya nggak apa-apa lu istirahat gitu. Selagi lu masih miskin, kalau kata gue ya masih miskin, lu tolong jangan banyak ngeluh, bang ini bang gue itu bang. Kalau lu mau sukses atau mau kaya ya lu jangan banyak ngeluh gitu. Lu jangan banyak ngeluh, stop ngeluh hidup capek, pikiran pusing, apalah bla 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 bla. Itu emang otak lu ngebul karena mikirin hal yang belum tentu lu harus pikirin gitu. Ya jadi semangat ya buat kalian yang ngerasa diri kalian tertinggal tapi belum tentu kalian tertinggal. Mungkin dari beberapa diri kalian, gue ngerasa wah diri gue ketinggalan, tapi di sisi lain temen lu ada yang ngelihat gue, oh, wah gue sebenarnya ngikutin lu, sebenarnya gue ini kan belum tentu juga lu ngerasa ketinggalan. Di pandangan mereka itu berbeda. Realitanya begitu. Itu kalau kita ngomongin realita. Tapi kalau ada Bro Sky, mungkin Bro Sky lebih ngegoreng lagi daripada gue ya. Kalau gue cuma ngegoreng ya, cuma gini doang. Nggak ngegoreng-goreng banget. Terus juga sekarang, gue lagi di studio with, kita manggil siapa? Oh, Bro Yanto Pom Pom. Dia sekarang lagi jadi apa lu namanya? Oh, jadi operator di quarter life code gitu ya. Coba tolong jadi sesuatu itu lu jangan kebanyakan ngeluh, stop mikir hal yang gak guna. Coba kalian tulis, kalian note. Dan yang kayak kita bilang, ekspektasi lu ekspektasi boleh tapi jangan yang terlalu berlebihan. Yang lain balik main, gue balik main, gue bantu nyokap gue bikin produk. Waktu itu gue bikin apa? Gue bikin cilok, gue jualin ke teman-teman gue. Mungkin di umur segitu banyak yang bilang, ah mau main lah, antar. Oh, media sosial dan mental. Ya, kita harus bisa bedain di umur 20 ini temen atau beban. Kita bukan misain temen atau lawan. Kayak itu terlalu frontal buat gue. Dan gue di sini bahas temen atau beban. Kalau beban masih temen, kalau lawan berarti udah musuh. Jadi kaget. Nah, teman teman ini itu lu punya sesuatu yang lu punya feeling gak enak atau perasaan lu gak pas atau lu gak punya kecocokan yang sama, tapi itu tetap masih jadi bro, masih tetap jadi teman lu. Tapi kalau emang udah beban, lu lagi gak punya kecocokan yang sama atau lu lagi gak sejalan lah,
itu dia selalu ninggalin, atau enggak lebih tepatnya lu nongkrong di sini nih, lu spend duit buat circle ini. Kalau di umur 20 kita rata-rata masih main yang namanya circle-circlean. Kalau secara rata-rata begitu. Dia spend duit untuk yang tongkrongan sini, tapi di tongkrongan lain dia nge-spend itu. Jadi ada dua kubu, tapi dia cuma nge-spend cuma buat satu kubu. Dan kalau mending ya, gue bisa bilang mending kalau dia nyepen duit itu untuk menghasilkan jadi duit lagi. Tapi dia menghasilkan duitnya lagi itu selama beberapa tahun, atau ya lama lah kita bisa bilangnya. Rata-rata orang gitu. Dan lebih apa ya, kita bisa bilang validasi, kita ngomongin validasi itu lebih tinggi di kalangan umur Gen Z. Kenapa gue bilang validasi lebih tinggi? Karena mereka biar kelihatan gue punya banyak duit, gimana caranya gue spend untuk tongkrongan ini. Jadi foya-foya. Dan di saat ada momen itu gue berusaha kayak ya ninggalin yang gak penting atau gue cut off lah, ya udah gak apa-apa. Dan mungkin emang waktu itu gue juga nggak pas juga sih momennya atau gimana gitu kan. Terus gue juga di umur 20 ini yang gue pikirin juga rata-rata banyak orang yang dimana mereka itu overthinking tentang masa depan. Overthinking dalam arti kata itu, kita bangun tidur scroll. Kita belum scroll nih, karena kita ngerasa ada yang belum pas. Overthinking. Lo ngerasa kayak nggak pas di sosial media lo. Atau, oh tadi gue bisa komen ini gimana balasan mereka, ya overthinking. Atau enggak, oh cewek gue begini, begitu, begini, gitu. Overthinking. Jadi, lo punya keseharian yang seharusnya lo pakai full, tapi lo pakai dengan overthinking. Sama, ya validasi. Sebenarnya nggak kepake yang gitu. Karena kenapa gue bilang nggak kepake? Lu bisa nge-spend ke hal yang lebih penting, atau lu bisa ngelakuin hal yang lebih penting daripada lu harus overthinking. Kalau lu gak overthinking, lu bisa aja nyiptain inovasi baru. Lu bisa nyiptain tentang ya cara lu berpikir, lu memahami diri sendiri, atau mungkin ya lu mentok-mentok baca buku lah, atau lu kalau malas baca buku ada HP, lu buka-buka HP kan bisa. Atau enggak lu malas buka laptop, atau lu malas buka PC, malas buka HP, ya udah kagak usah ngapa-ngapain, mending nganggur aja udah, nggak usah menghayal jadi yang suatu yang nggak pasti. Malah jadi kita balik lagi ke segmen 1, ekspektasi lu ketinggian padahal realitanya lu nggak begitu. Pencitraan itu sebenarnya masuknya ke validasi sih. Nah, pas banget media dan mental. Kita masuknya ke pencitraan dan efeknya ke mental. Kenapa gue bilang pencitraan masuknya ke mental? Coba tulis di kolom komentar, kenapa pencitraan masuknya ke mental? Ya karena lu mau kelihatan diri lu kuat, yang kayak tadi gue bilang. Tapi seharusnya lu sadar reality lu yang gak seberapa itu. Dari culture lu flexing, pencitraan, sampai kebiasaan ngebandingin hidup sendiri dengan highlight orang lain. Kita bahas gimana sosial media pelan-pelan ngerusak rasa cukup, bikin overthinking, dan ngaruh ke cara kita ngeliat diri sendiri tanpa sadar. Dan di sini gue bakal ngebahas pencitraan dan efeknya ke mental. Yaitu, kalau yang barusan gue bilang, lu butuh validasi, lu butuh pencitraan, itu buat apa sih? Atau lu punya penyakit mental, lu buat tenangin mental lu gimana caranya supaya gua kelihatan, wah jadi lu tenang. Lebih parahnya lagi kalau mereka tahu kalau lu bohong, dan lebih parahnya lagi kalau mereka tahu lu nggak sesuai apa yang lu ucapin, atau lu sok kaya atau inilah itulah, lu malah jadi apa ya,
Monyet bro, lu lucu, cocok dijadiin hiburan. Sore itu gue jujur-jujuran, lu orang kayak gitu tuh cocok dijadiin hiburan, ngomongannya tinggi padahal nggak seberapa. Tapi itu yang bikin otak lu tenang. Itu ngaruh ke mental bro. Semakin lu tinggi, semakin lu dipandang sama orang, semakin lu nyaman di atas. Padahal lu lagi bohongin diri sendiri bro. Lu gak ada perkembangan sama sekali. Dan coba lu keluar dari zona itu. Lu jangan bohongin diri sendiri. Gue tahu itu susah. Ya karena itu, apa yang lu perbuat, ya lu tanggung. Karena sebagian besar dari kita nggak mau yang namanya jatuh. Teknis, masalah teknis anjay. Intinya jatuh, operatornya ngejagain gitu. Operatornya kelihatan. Lightningnya jatuh guys. Maaf ya Kus ya, lightningnya jatuh. Jadi lu ngedit agak sabar mungkin, oke? Dah. Gitu aja. Jadi overthinking itu ngaruh ke cara kita ngeliat diri sendiri. Buka kurung tutup kurung tanpa sadar. Dan lu kalau kebanyakan mikirin rumit hubungan dengan media sosial, cari hiburan, validasi, ya lu percuma gak ada kemajuan karena lu cuma di situ-situ aja. So, mungkin kalau di segmen gue bakal bahas cuma segini doang karena gue lebih suka bahas sehari-harinya doang, inti-intinya doang. Mungkin kalau ada Broskay udah ngerosting di samping gue, tapi lagi gak ada Broskay, jadi gue lagi sendirian dulu. Dan di segmen ini lu coba deh, lu bangun tidur, scroll sebelum tidur, tapi kenapa makin sering ngerasa hidup orang lain lebih maju dari kita? Lu bakal ngerasain. Coba, lu bangun tidur, lu scroll, terus scroll sebelum tidur scroll, sampai HP lu itu ngangkat LCD-nya. Lu coba terus tuh scroll ya, sampai ngangkat, sampai ganti HP dah, gitu minimal, oke? Dan itu yang bikin ngerasa hidup orang lain lebih maju dari kita, karena lu kebanyakan scroll, lu ngebandingin diri kita dengan orang lain. Lu bandingin diri lu sama orang lain yang derajatnya belum tentu sama kayak lu. Mungkin lu masih, gue bilang lu masih miskin, tapi lu udah ngeliat si kaya. Ya percuma bro. Gak apa-apa lu jadi motivasi, tapi lu motivasi jangan lu cuma mentah-mentah bro. Lu dikatain A, B, C, D, lu baper, ya lu mending tidur aja udah, gak usah grow up atau gimana. Karena orang kayak lu tuh beban sebenarnya, jujur-jujuran ya. Realitanya begitu. Kenapa gue bilang jujur-jujuran gini? Ya realita, segmen 1 kita masuk ke realita tadi. Namanya itu refleksi dan arah. Tapi bang, gue kan udah jalan sesuatu yang menurut gue benar. Tapi kenapa orang di sekitar gue ngerasa diri gue itu mengganggu ya atau beban? Iya coba deh lu pikirin. Jalan lu yang menurut lu benar, belum tentu mata orang lain atau ngerasa mereka itu terbantu dengan adanya lu. Coba lu jujur ke mereka, lu tanya, gue sebenarnya kalau begini salah nggak sih, begitu salah nggak sih, atau gue ngelakuin hal ini tuh bener nggak sih? Jadi jangan coba-coba lu itu kayak di anime, lu jangan kayak di isekai, lu kayak wah gue sebenarnya MC, wah lu gila. Lu terlalu wibu banget sih bro kalau kata gue. Lu jauhin hal yang kayak gitu deh. Lu coba lu melek di dunia nyata, lu lagi miskin, lu lagi gak punya apa-apa, jangan merasa diri lu itu CEO. Dan mungkin sekarang Bro Yanto Pompong ngerasa dirinya CEO, makanya dia jadi operator, nggak ikut jadi guest star kita malam ini. Yanto Pompong juga sering kali cerita ke gue tiap malam, dia curhat, "Wir, gue sebenarnya CEO sedang menyamar di Sari Roti." Nyebut merek. Iya. Nggak apa-apa, nggak ada tulisannya. Jadi
redefinisi sukses. Asu nih kita. Jadi redefinisi sukses itu adalah nyari arah hidup masing-masing. Di segmen penutup obrolan kita tarik ke dalam diri tentang redefinisi sukses, tentang berdamai sama proses dan berani hidup di tempo sendiri. Nggak semua orang kayak umur di 25 itu nikah di umur tertentu atau punya pencapaian yang bisa diposting. Segmen ini ngajak pendengar buat berhenti sebentar, refleksi, dan nentuin arah hidup berdasarkan versi dirinya, bukan versi timeline orang. Dan kalau semua orang berlomba-lomba untuk sukses, apa kita salah kalau milih jalan pelan-pelan? Justru yang jalan pelan-pelan itu lebih ditakutin sama orang. Kenapa? Karena mereka konsisten dengan adanya pencapaian tertentu. Mereka di level 1 mereka berkembang belajar cara memahami keadaan sekitar. Belum tentu di level 2 mereka nyerah. Siapa tahu mereka lebih konsisten karena mereka tahu di level 1 gue salahnya ini. Mereka grow up ke level 2. Setelah mereka ke level 2, mereka tahu di level 2 itu ada rintangan yang sebelumnya mereka laluin. Dan setelah mereka laluin, mereka belajar bahwa gue gak apa-apa salah untuk saat ini, tapi di level 3 nanti gue gak bisa. Karena gue udah ngelakuin sebelumnya. Kalau orang konsisten, rata-rata pemikiran mereka adalah gak apa-apa untuk saat ini gue kalah atau gue gagal, tapi di timeline ke depan ya gue gak bakal gagal karena gue udah konsisten. Tapi balik lagi, ekspektasi lu men, coba tolong diturunin, lu konsisten pelan-pelan. Jangan belajar ngeliat dari timeline orang yang emang udah kaya punya pencapaian tertentu. Belum tentu kalau diri lu mampu kayak dia. Tiap orang timelinenya beda-beda. Si A jadi CEO, belum tentu lu jadi CEO. Siapa tahu lu bisa jadi CEO atau CEO gitu. Jadi coba kalian lihat ke diri kalian mampu sampai mana, jangan ngebohongin diri sendiri. Itu yang paling penting. Karena kenapa? Di zaman sekarang itu banyak yang ngebohongin diri sendiri. Ya kayak gue bilang, dirinya merasa CEO atau dirinya merasa MC di anime atau dirinya merasa Luffy di One Piece. Nah itu tolong kurang-kurangin. Tapi banyak yang rasa dirinya Sasuke. Nah diem-diem doang di pojok padahal mah bego ujung-ujungnya. Dan hanya pelakar promo. Banyak zaman sekarang yang merasa dirinya wah gua keren kayak Sasuke. Enggak coy, lu gak kayak Sasuke, lu lebih Ya tahu lah. no. Bro operator udah capek, mungkin emang banyak yang ngerasa dirinya MC padahal mah blow on kelihatannya. Jadi lu kalau nggak tahu, lu coba nanya gitu, lu nanya, lu open topic, public speaking, gua nggak bisa bang cara public speaking, gua nggak bisa open topic. Ya lu ngeliat di video gue sebelumnya atau di video Bro Sky sebelumnya cara tentang open topic, public speaking yang baik dan benar, cara posisi duduk, itu juga bisa kelihatan dari cara lu ngomong, lu serius atau enggak. Lu bisa memikat investor atau minta nomor telepon dengan cara lu duduk, posisi, dan gaya ngomong. Itu penting. Coba luangin waktu sejam, lu gak apa-apa lu scroll, tapi lu scroll yang bermanfaat. Setelah itu lu bebas, lu mau ngapain kayak bisa gitu kan. Gak mesti lu gak mesti lu cuma banyak yang joget-joget itu sebenarnya merusak mental bro. Yang bisa gue bilang banyak yang joget-joget tuh otak lo kecuci dengan cara jogetin sama cewek-cewek itu. Karena di sini high value man, HVM kita basicnya quarter life itu mengajarkan untuk berkembang dari yang sebelumnya. Mungkin mereka masih mikir ini krisis, tapi ini bukan krisis boy. Ini dekade emasnya. Bagaimana cara merubah yang tadinya biasa aja jadi lebih kuat gitu. Kalau hidup bukan lomba, kenapa kita ngerasa kalah tiap hari? Gitu. Jadi di sini gue nonton di segmen 3 ini bukan buat cerah, tapi buat tetap waras di dunia yang maksa semua orang kelihatan menang. Gitu loh. Jadi yang
terakhir ya itu gue bilang di segmen 3 kali ini. Kita berhenti lari ngomongin rasa takut jadi nggak siapa-siapa, tekanan di umur standar sukses, dan bukan kita yang bikin ini itu, tentang berani ngaku capek, berani jalan pelan, berani hidup tanpa validasi. Iya bukan buat nyerah inti. Yang kayak kalian lakuin sekarang. Jadi mungkin segini dulu untuk topik kita kali ini segmen 1, 2, 3. Kalian bisa pahami atau mungkin masih ada yang kurang pas ngeganjal di otak kalian bisa sampein. Gua open sampai 24 jam. Kalian bisa nanya, komen, nanti bisa dibalas selalu. Itu paling nanti bulan depan ya. Bulan depan gue sama Bro Sky lagi. Oke, kita tutup dengan lupa gue pause. Tutup. Segmen 3 stop dulu itu. Kalau kan lagi asik main panik. Asuh. Biarin aja deh. Digabung aja berarti. Gabung aja. Iya. Bilangin penutupnya. Oke, sekian ini tadi ulang lagi. Oke, sekian dari gua, negosiator ahli handal kalian. Siapa? Ya, Bro Justice. Dan mungkin cukup untuk hari ini. See you. This is Quarter Life Code. Code name.